Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Destria dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Valerie Dasihni dengan NIM 17056240039 dari S1 Manajemen FEB Universitas Negeri Jakarta. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek UTS mata kuliah Manajemen Risiko yang berjudul Penilaian Risiko Pribadi dan Perencanaan Proteksi Asuransi. Proyek ini berfokus pada bagaimana saya melakukan self-assessment terhadap risiko pribadi dan keluarga, lalu menyusun rencana proteksi asuransi yang sesuai dengan kondisi finansial dan profil risiko yang dimiliki. Latar belakang proyek ini adalah karena risiko sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Risiko tidak hanya ada di perusahaan atau dunia bisnis, tetapi juga ada dalam kehidupan pribadi, seperti risiko kesehatan, kecelakaan, kehilangan, maupun kerusakan aset keluarga. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap proteksi asuransi juga masih cukup rendah. Banyak orang baru menyadari pentingnya proteksi ketika resiko sudah terjadi. Karena itu, penting untuk mulai memahami manajemen risiko sejak usia muda agar memiliki kesiapan finansial yang lebih baik di masa depan. Tujuan proyek ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi risiko pribadi menggunakan kerangka ISO 2018. Yang kedua, menilai tingkat risiko menggunakan risk matrix. Yang ketiga, menentukan prioritas risiko melalui risk heat map. Dan terakhir, menyusun financial protection plan yang realistis sesuai kondisi pribadi dan keluarga. Pada slide ini terdapat gambaran umum profil risiko pribadi saya. Saya merupakan mahasiswa manajemen Universitas Negeri Jakarta yang berusia 20 tahun dan berdomisili di Bekasi Utara. Saat ini saya belum memiliki tanggungan finansial dan aktivitas sehari-hari banyak menggunakan transportasi umum seperti KRL, MRT, LRT, dan ojek online. Dari sisi keluarga, terdapat beberapa aset yang menjadi sumber eksposur risiko, yaitu 3 kendaraan bermotor, 1 mobil, rumah pribadi, serta usaha kuliner online oleh keluarga. Selain itu, kondisi yang cukup penting adalah ayah saya sudah memasuki masa pensiun sehingga sumber penghasilan keluarga saat ini lebih banyak berasal dari bisnis kuliner online yang sifatnya fluktuatif atau tidak tetap. Kondisi inilah yang menjadi dasar dalam penilaian risiko pada proyek ini. Dalam proyek ini, saya menggunakan beberapa metode utama. Yang pertama adalah kerangka ISO 2018 yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan risiko. Kemudian saya menggunakan risk matrix 5x5 untuk menilai risiko berdasarkan 2 aspek, yaitu kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak jika risiko terjadi. Rumus yang digunakan ialah skor risiko sama dengan kemungkinannya dikali dengan dampaknya. Hasil skor kemudian dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1-4 yakni risiko rendah, 5-9 yakni risiko sedang, 10-16 yakni risiko tinggi, dan 17-25 yakni risiko sangat tinggi. Semakin tinggi skornya, maka semakin besar pula prioritas mitigasi dan perlindungannya. Pada slide ini terdapat hasil risk register personal yang berisikan 8 kategori risiko utama. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko dengan skor tertinggi adalah risiko kendaraan dengan skor 16 dan risiko penghasilan dengan skor 16 juga. Kedua risiko ini masuk kategori tinggi. Kemudian terdapat beberapa risiko kategori sedang seperti resiko kesehatan, resiko kecacatan, resiko properti, resiko tanggung gugat, dan resiko bisnis kuliner online.
Sedangkan resiko jiwa berada pada level rendah karena kemungkinan terjadinya relatif kecil mengingat usia saya masih muda dan belum memiliki tanggungan finansial. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kondisi keluarga dan aset yang dimiliki sangat mempengaruhi tingkat resiko yang dihadapi. Slide ini menunjukkan visualisasi risk heat map. Risk heat map digunakan untuk memetakan posisi resiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Semakin ke atas berarti kemungkinan resikonya semakin tinggi. Semakin ke kanan berarti dampaknya semakin besar. Pada heat map terlihat bahwa resiko kendaraan yakni nomor 4 dan resiko penghasilan yakni nomor 6 berada pada area prioritas tertinggi karena memiliki kemungkinan dan dampak yang sama-sama besar. Sementara resiko kesehatan, kecacatan, properti, dan bisnis kuliner berada pada kategori sedang. Visualisasi ini membantu menentukan resiko mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Terdapat dua resiko prioritas utama dalam proyek ini. Yang pertama adalah resiko kendaraan. Keluarga memiliki 4 kendaraan yang digunakan secara rutin di wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya, tetapi belum memiliki asuransi sama sekali. Resiko kecelakaan maupun pencurian kendaraan di wilayah perkotaan cukup tinggi sehingga potensi kerugiannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Yang kedua adalah resiko penghasilan. Karena kepala keluarga sudah pensiun, maka penghasilan keluarga saat ini lebih bergantung pada bisnis online. Resiko utama dari bisnis ini ialah pendapatan yang tidak stabil, persaingan tinggi, dan kenaikan harga bahan bakunya. Jika terjadi penurunan pendapatan, kondisi finansial bisa terganggu. Cukup besar adanya, karena itu kedua risiko ini menjadi prioritas utama dalam strategi mitigasi. Berdasarkan hasil risk register, saya menyusun financial protection plan sebagai bentuk mitigasi risiko. Untuk risiko kesehatan, proteksi yang digunakan adalah BPJS Kesehatan dan tambahan asuransi kesehatan swasta dari Prudential. Untuk resiko kecacatan digunakan produk personal accident dari Adira Insurance. Untuk kendaraan digunakan asuransi kendaraan Auto Challenge atau TLO yang dari Adira Insurance juga karena premi lebih terjangkau dibanding all risk tetapi tetap melindungi resiko kehilangan total. Kemudian untuk properti digunakan asuransi rumah dari Allianz. Dan untuk resiko jiwa digunakan asuransi term life dari Prudential juga. Fokus utama dari protection plan ini adalah melindungi aset keluarga, mengurangi resiko finansial mendadak, dan menjaga kestabilan kondisi keuangan. Dalam implementasinya, proteksi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan finansial keluarga. Tahap pertama diprioritaskan pada BPJS Kesehatan dan asuransi kendaraan. Karena kedua proteksi ini paling mendesak, maka tahap keduanya ialah asuransi kecelakaan diri dan pembentukan dana darurat keluarga. Tahap ketiganya adalah asuransi properti dan asuransi jiwa. Pertimbangan utama dalam penyusunan strategi ini adalah agar total premi tetap sesuai kemampuan finansial dan fokus terlebih dahulu pada resiko dengan skor tertinggi. Dari proyek ini, saya menyadari bahwa resiko ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan seringkali tidak disadari. Saya juga memahami bahwa proteksi finansial menjadi semakin penting, terutama ketika kondisi keluarga mengalami perubahan, seperti pensiunnya
kepala keluarga. Selain itu, proyek ini mengubah cara pandang saya terhadap asuransi. Saya menjadi lebih memahami bahwa asuransi bukan hanya sekedar investasi, tetapi alat perlindungan terhadap resiko finansial. Kesimpulan dari proyek ini adalah resiko tertinggi yang saya identifikasi ialah resiko kendaraan dan resiko penghasilan. Sehingga proteksi prioritas yang direkomendasikan oleh saya ialah asuransi kendaraan dan asuransi kesehatan. Melalui manajemen resiko, individu dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian finansial di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.